Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kali ini kita akan meneruskan kembali untuk mata kuliah robotika. Di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan sensor. Jadi sebagaimana kita ketahui di sini ada komponen dasar robot ya, ada power unit, ada aktuator, ada controller, ada manipulator, dan ada sensor. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan untuk aktuator dan manipulator ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sensor ya. Nah, kalau di tubuh kita ya, manusia ya, itu terdapat 5 sensor ya, atau gampangannya 5 panca indera di sana. Itu ada indera penglihatan ya, ada indera pengecap ya, lidah, kemudian ada indera pendengaran, telinga ya, ada indera penciuman yaitu hidung, kemudian ada indera perasa ya, atau touch ya. Masuk nanti mungkin kulit juga masuk ke sini ya, indera perasa. Nanti di sebagian besar tubuh manusia ini atau seluruh tubuh manusia itu diliputi dengan kulit ya, sehingga kalau ditentuh di bagian manapun dia akan terasa di sana. Kemudian ada indera-indera yang di sini ya, ada 5 ini juga ditiru oleh manusia ya. Jadi misalnya indera penglihatan ya, ditiru dengan adanya kamera ya. Kemudian ada indera pendengaran, ada sensor yang namanya mikrofon ya di sana. Kemudian ada juga indera penciuman, ini juga dalam penelitian ya, ada hidung elektronik ya. Kemudian ada indera perasa ini ya. Nah, mungkin kalau ini ya semacam kayak touchscreen tadi ya, yang diterapkan di smartphone ya. Kemudian kalau yang ini untuk pengecap ya, adanya rasa manis, rasa pahit ya, rasa asam dan seterusnya. Mungkin juga ada pengembangannya di sini di penelitian ya, di pengecap elektronik ya. Ini sama halnya dengan ini ya, untuk hidung elektronik ya. Yang pada dasarnya adalah di sini sensor gas ya kalau yang hidung itu. Oke, kita masuk ke bagian sensor. Di sini sensor adalah device yang dapat mendeteksi atau merespon untuk beberapa tipe ya, dari input yang diambilkan dari kondisi lingkungan ya, kondisi fisik dari lingkungan. Seperti misalnya adalah cahaya, ada panas, ada gerakan ya, kemudian ada kelembaban, tekanan, kemudian semua besaran itu diubah ke dalam bentuk besaran listrik ya, bisa tegangan atau arus di sini. Nah, ini seperti ini begini. Ini bagian input ya, kondisi fisik dari lingkungan, ada sensor, kemudian diubah dalam besaran listrik dalam bentuk tegangan atau arus. Nah, di sini dibedakan ada 2 tipe sensor, ada tipe analog dan tipe digital ya, seperti ini. Jadi kalau yang sensor analog, kata kuncinya di sini adalah dia membangkitkan output yang kontinu ya, sehingga grafiknya akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau di sini ada termokopel ya, yang berubah nilainya karena di sini ada cairan yang dipanasi atau didinginkan ya, maka ketika sudah melewati sinyal pengkondisi sinyal, nah bentuknya seperti ini, dia akan kontinu. Kontinu itu adalah tiap waktu di sini memberikan nilai ya, seperti ini. Jadi ada nilainya sepanjang waktu ini. Dan biasanya di sini kalau yang kontinu adalah garisnya adalah garis yang tidak putus-putus ya, seperti ini. Garisnya adalah garis yang kontinu atau berkelanjutan. Kemudian ini contoh ya, contoh aplikasinya. Di continuously ya, merespon dari perubahan sensor suhunya ya, yang dipasang di bagian cairan ini yang dipanaskan dan didinginkan. Kemudian kalau sensor digital ya, sensor yang kata kuncinya di sini adalah discrete ya. Jadi dia akan menghasilkan output yang discrete. Nah, discrete di sini ya bisa berupa output biner ya, misalnya logika 0 dan 1 ya. Contohnya ini, jadi kalau ini saya putar ya,
adanya lubang ini akan menghalangi atau meneruskan sinar yang ada di bagian pemancar sama penerima ini. Nah, kondisi terhalang sama tidak ini bisa disajikan dalam bentuk logika 1 dan 0. Bahwa dia akan membentuk pulsa sehingga bisa masuk ke dalam atau bisa sebagai input di bagian counter ini untuk dia counting ya, jadinya menambah bagian counternya ini, clocknya ini. Nah, seperti ini dia akan bisa bertambah clocknya ini sebanyak dari putarannya ini atau bagian tadi ya, bagian dilewati ini. Jadi kalau yang dilewati ini 4 ya di sini nanti 4. Kalau misalnya sampai banyak sekali ya di sini akan makin banyak ya. Kalau di sini dicontohkan aja 1 digit ya. Artinya kalau ini ada clock bisa buat untuk ilustrasi ya, sebagai apa namanya, kalau ini sebagai clock bisa untuk masuk ke dalam counter digital di situ. Kemudian untuk penggambaran dari sinyal discrete sendiri, gambarnya seperti ini ya. Jadi cenderungnya ya cuma on dan off ya, seperti ini. Jadi on itu nanti ada tegangan seperti ini, kalau off berarti yang kosong ini. Ini waktunya ya di sini. Jadi variasinya akan lebih sedikit ya kalau yang di discrete itu. Meskipun nanti kita kalau belajar di digital ya bisa juga nanti digital itu bisa nilainya lebih besar ya kalau kita sudah nanti terkait dengan ADC ya. Jadi nanti istilahnya kalau di ADC itu di kuantisasi ya. Jadi caranya dari tegangan itu dibikin tegangan nilai-nilai biner tapi dalam bentuk yang lebih besar, cuma on dan off ya. Jadi kalau yang on dan off cuma 1 bit ya. Tapi kalau yang biner nanti kalau yang ADC di kuantisasi nanti binernya bisa beberapa bit sehingga nanti bisa mering atau membuat jangkauan yang lebih luas ya, lebih lebar. Misalnya kalau yang 8 bit ya berarti dari 0 sampai 255 ya. Itu yang 8 bit. Kalau yang 4 bit ya nanti bisa dari 0 sampai 16 misalnya ya. Dari 0 sampai 15, maaf. Oke, kita masuk ke application of sensor. Ini saya ambil dari videonya Simtel, nanti Anda bisa juga lihat ya. Saya masukkan ke dalam playlist untuk mata kuliah ini. Jadi kita gabungkan ke sini karena nanti lebih besar filenya ya, atau durasinya bisa tambah panjang. Jadi nanti bisa dilihat terpisah saja. Jadi di sana ada sensor cahaya ya. Jadi dibedakan ada 3. Ada yang konduktif ya. Konduktif itu berarti kalau ada cahaya atau tidak atau berapa kuat cahayanya akan berhubungan ke dalam atau berpengaruh kepada nilai konduktivitasnya atau resistansinya. Nah, komponen di sini biasanya adalah LDR ya, light dependent resistor. Di R-nya nilai resistansinya akan berubah berkaitan dengan cahaya yang diterima. Kemudian ada yang photovoltaic ya, photovoltaic cell ya, atau yang kita kenal dengan namanya solar cell. Jadi ini kaitannya dari cahaya untuk mengubahnya ke dalam bentuk tegangan. Kemudian juga ada di sana yang menggunakan komponen aktif ya, junction ini, seperti fotodioda dan prototransistor. Nah, jadi ini cahaya itu akan mengubah sifat semikonduktor dari device-device ini ya. Jadi fotodioda ataupun fototransistor. Jadi ini device yang aktif. Kalau yang ini kan pasif ya, konduktor. Kemudian ada juga temperatur sensor atau sensor suhu ya. Contohnya di sana adalah RM35 ya. RM35 banyak kita pakai juga ya di sana. Jadi kalau di manusia sensor cahaya apa ya, mata ya. Kalau sensor suhu apa itu? Nah, misalnya perasa ya, kulit itu juga masuk. Ketika ada panas, selain merasakan bentuk benda juga bisa merasakan suhu ya. Ada panas, ada dingin itu. Jadi kulit bisa merasakan. Meskipun tidak bisa merasakan ini suhunya misalnya 40, suhunya ini 50 derajat tidak bisa ya. Cuman ya perkiraan bisa ini. Karena kalau suhunya terlalu tinggi juga tidak bisa ya kalau di kulit manusia. Kemudian sensor gas ya, sensor gas. Nah, kalau di kita ya mungkin pakainya hidung. Selama gasnya itu berbau ya, kalau gasnya tidak berbau tidak bisa juga ya. Harus ada sensor khusus.
Kemudian ada sensor ultrasonik ya. Nah, kalau di manusia tidak ada ini ya. Kalau di hewan ada ya, seperti di apa namanya? Di kelelawar itu ya. Karena di kelelawar itu kan penglihatannya kurang ya, sehingga dia mendeteksinya itu dengan menggunakan sensor ini. Jadi ini meniru ke sensor yang ada di panca indera yang ada di makhluk hidup ya, kelelawar itu. Prinsipnya adalah menggunakan ultrasonik, mendeteksi jarak biasanya dipakai di sini. Kemudian juga ada untuk sensor posisi ya. Sensor posisi ini kalau di apa namanya, di sensor posisi ini ya banyak dipakai, di antaranya ada yang namanya potensiometer. Nah, ini dipakai di motor servo ya, di bagian kendalinya pakai potensiometer. Kemudian di rotary encoder juga termasuk ke bagian ini ya, posisi sensor posisi. Di sana ada yang namanya incremental, ada yang absolute position encoder di sana. Nah, bagian encoder, rotary encoder itu seperti ini bagiannya. Jadi ada piringan berlubang ya. Kemudian ada rangkaian elektroniknya. Nah, di beberapa bagian ini adalah digabung sama motor DC ya. Jadi ada motor DC yang sudah dilengkapi dengan rangkaian rotary encoder ini. Nah, cirinya sih gampang ya. Kalau di motor DC ada rotary encodernya, biasanya nanti bodinya atau fisiknya biasanya agak memanjang ya. Jadi bulat silinder itu agak manjang ke belakang. Kemudian ciri yang lain nanti kabel yang dikeluarkan di motor itu biasanya ada beberapa, tidak cuma dua ya. Kalau keluaran motor DC kabelnya cuma dua ya berarti tidak ada di sana rotary encoder, karena dia cuma langsung penggerak ke bagian motornya ya. Kalau nanti kabelnya ada katakanlah ada 5 atau ada 6, berarti ada diantaranya yang digunakan untuk ini ya, untuk rotary encoder, termasuk untuk nanti deteksi kecepatan dan untuk menghitung kecepatan dan menentukan arah putar ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, di sana biasanya ada A dan B, ada kabel dua ya, A dan B untuk keluaran rotary encodernya. Nah, dari dua kabel ini gunakan untuk menentukan arah ya. Kalau untuk menentukan berapa jumlah putaran ya atau kecepatan rotasinya, maka cukup satu ya, cukup satu apa namanya, satu lubang ya. Tapi kalau misalnya atau satu sensor, tapi kalau untuk guna mendeteksi arah ya maka dibutuhkan dua ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah counter clockwise. Counter clockwise itu saat berlawanan arah jarum jam ya. Kalau yang clockwise itu berarti searah. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan di sini. Ini kalau yang ini A turun dulu ya, logika dulu baru yang B. Maka kalau A dulu turun kemudian B, maka ini adalah yang counter clockwise ya. Kalau kita lihat dari diagramnya ini. Nah, nanti di pemrogram yang sama kita ngecek dulu A, kalau yang turun A dulu baru B ya berarti arahnya adalah yang CGW atau counter clockwise. Sebaliknya kalau yang turun dulu yang B kemudian diikuti yang A, maka itu adalah yang clockwise atau searah jarum jam. Atau square-nya seperti ini. Jadi square-nya seperti ini nanti ya. Jadi ada T1, T2, T3, T4 seperti ini. Di A dan B. Contoh penggambaran yang lain ya. Di 01, 00, 10, 11. Jadi kalau kita lihat di sini ya sama ya, B dulu. Kalau di sini A dulu yang turun, bagian yang atas dulu, kemudian yang baru yang B. Jadi kalau dibikin bacanya itu intervalnya sampai 4 seperti ini ya, ketemunya seperti ini ya. Jadi adalah 0, 1. Jadi tiap pulsanya dibagi dua ya, dibagi dua pengambilan. Kalau yang ini seperti ini juga sama ya, yang atas dulu, yang bawah dulu, baru yang atas. Maka ini adalah yang counter clockwise. Jadi intinya ada perbedaan ya, pulsa mana yang lebih dahulu pada saat yang mutar itu clockwise atau counter clockwise. Seperti itu. Kemudian di sini juga untuk rotary encoder ini juga dipakai untuk deteksi arah ya, deteksi arah. Jadi kita kenal ada dua kode binary sama kode gray di sini.
Jadi kalau kode gray maka bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kode biner maka di sini ada 00001, kemudian 1011 dan seterusnya seperti ini. Tapi kalau di kode gray kita lihat di sini bentuknya agak berbeda dengan ini. Jadi kode gray itu memang tidak digunakan untuk menunjukkan bilangan ya, tapi lebih arah pengkodean dari sensor di sini. Makanya kodenya agak berbeda seperti ini. Kode gray 4 bit seperti ini. Nah, kalau di kode biner maka kita lihat di sini kode binernya bawah ini ya. Binernya yang gray. Jadi kalau di piringan bentuknya kode biner maka akan seperti ini ya. Ini misalnya kalau yang hitam itu 0, 0, ini 001, ini berarti 010, ini yang 3 bit. Kalau yang di sini kan 4 bit ya. Kemudian 010 ya, ini 011, 100 dan seterusnya sampai 8 jam 8 bagian ya. Kemudian kalau yang di di kode gray maka di sini 001 ini 001 kemudian 101 ya. Di sana muternya ya. Kita lihat aja di sini ya. Nah, di sini kenapa kok pakai kode gray ya? Kita lihat di sini. Gambarnya di sini. Jadi pada suatu saat posisi sensor itu bisa ada di garis batas seperti ini, garis batas seperti ini. Jadi ketika ini mutar kan ada kalanya dia berhentinya itu pas di atasnya sensor itu di garis batasnya ini. Nah, kalau kita menggunakan kode gray, maka kita lihat errornya itu cuma 1 bit ya, kita lihat di sini. Jadi yang berubah itu cuma di daerah sini ya, ini 1 atau 0. Ini yang 1, ini 0 ya. Ini kan tetap 00, yang ini 11 ya, meskipun di perbatasan ini. Berbeda kalau yang di sini ya. Kalau di sini misalnya ya, posisinya ini ya. Posisinya di bagian ini untuk kode biner, maka di sini terjadi sensor akan bingung ya membaca. Ini 0 atau 1 karena dia di pas perbatasan ini. Jadi yang ini kemungkinan kesalahannya adalah bisa sampai 3 bit ya, atau sebanyak bit yang dipakai. Nah, di sini 1 0, ini 1 0, ini 1 0. Kalau pas di tengah sini, maka kemungkinan kesalahan bisa sampai 3 bit. Sementara kalau yang di sini kemungkinan kesalahan cuma 1 di sini. Nah, kita lihat di sini misalnya. Pada saat di sini ya. Maka yang salah cuma di sini ya, 1 bit ya. Itu kelebihan dari kode gray. Kenapa dipakai kode gray tadi? Karena kesalahannya lebih sedikit. Ini kalau kode gray yang 4 bit tadi ya. Kalau yang saya ini adalah yang 3 bit. Oke, kemudian ada sensor juga yang sering dipakai ya di penelitian itu ditambahkan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu ada mikrofon ya untuk pengenalan suara. Jadi dia bisa mengenali suara misalnya suara orang satu, orang kedua, dan orang ketiga dan membedakannya ya. Kemudian juga dipakai misalnya di berita suara ya atau voice command ya. Saya ingin matikan lampu ya, seperti misalnya di Google itu ya, Google Voice Command. Ini kalau kita terapkan di robot untuk bisa melakukan yang mungkin bisa ya. Kalau robotnya ingin diperintahkan untuk maju ya, berhenti. Kalau bisa kita tanamkan sendiri algoritmanya ya, kita tidak lagi bergantung pada Google ya. Kalau yang sekarang ini kan harus online ya, karena dia masih bergantung pada Google. Dan juga penerapan lain di chatbot ya. Chatbot itu ya kayak kita bicara dengan mesin ya, mesin virtual yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi di webnya itu ada chatbotnya itu. Kita terapkan di robot ya juga bisa. Nanti ketika diperintahkan apa atau diajak bicara misalnya ini ya, dia akan memanfaatkan ini chatbotnya ini. Kemudian sensor yang lain yang sering dipakai ya, di kecerdasan buatan ini adalah kamera ya. Jadi banyak dipakai di pengenalan objek, misalnya objeknya bulat, ini objek apa misalnya, itu
nama kucing atau beda antara bentuk ya. Kemudian juga bisa mengenali wajah ya, wajah satu orang dengan yang lain dibedakan. Kemudian untuk tracking warna, tracking objek ini, jadi diotomasi misalnya di bagian pengamanan ya. Ya kalau dia ada objek bergerak langsung di tracking ya di film-film itu di kamera ya. Jadi kalau kita bisa bikin robot yang bisa tracking nanti kayak di robot sepak bola itu bisa mengikuti bola ya, yang warnanya ditentukan tertentu itu pakai tracking warna itu. Nah, dan lain-lain aplikasinya itu. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup atau kuliah, dan juga masih bisa lihat video yang dari Simtel ya. Jadi saya bikin terpisah supaya tidak terlalu besar di file video yang ini. Oke, saya kira itu untuk hari ini, video kali ini ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.